Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pewarisan dalam hukum adat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kairi Nagasyana Apipa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurisa Kamila Husnan Darmawan. Perkenalkan, nama saya Naura Sani Sabira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Nama saya Sultan Jaran Hairullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum adat waris. Apa itu hukum adat waris? Hukum adat waris adalah suatu sistem aturan yang mengatur tentang pewarisan harta benda dan kekayaan dalam suatu masyarakat tertentu. Sistem ini didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat. Hukum adat istiadat dapat berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah lainnya, tergantung dengan nilai tradisi yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Pengertian dan tujuan pewaris. Pengertian pewaris. Pewaris adalah proses penerusan atau pengoperan peralihan harta kekayaan, material dan imaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan pewaris. Tujuan pewaris yaitu menyelesaikan perikatan yang dibuat pewaris semua hidupnya dan mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis. Unsur-unsur pewaris dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pewaris, yang kedua ada harta warisan, yang ketiga ada ahli waris. Terdapat 4 macam sifat hukum adat, yaitu 1. Komunal. Hukum adat memiliki sifat kebersamaan yang kuat. 2. Sekaligus memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang memadukan kepercayaan seperti kesaktian dan gaib. 3. Pikiran konkret. Hukum adat memperhatikan hubungan hukum nyata. 4. Spesial hukum adat disebabkan oleh suatu ikatan dalam masyarakat, misalnya tata cara upacara pernikahan antar daerah pasti berbeda. Fungsi hukum adat dalam masyarakat. Hukum adat memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat, termasuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Fungsi-fungsi utama hukum adat meliputi 1. Mengatur interaksi masyarakat. Hukum adat berperan sebagai pola untuk mengorganisasi masyarakat dan memperlancar proses interaksi dalam masyarakat. 2. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Hukum adat juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat. 3. Memiliki fungsi manfaat dalam pembangunan. Hukum adat merumuskan keteraturan perilaku, pola penyelesaian sengketa, dan memiliki fungsi manfaat dalam pembangunan masyarakat. 4. Mendukung pemerintahan desa yang efektif. Hukum adat memainkan peran penting dalam pengaturan pemerintahan desa. Diperlakukan harmonisasi dengan hukum positif untuk mencapai pemerintahan desa yang efektif dan inklusif. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya sebagai aturan turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem yang berperan fungsi efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat secara. Prinsip dasar hukum waris yang mendasari meliputi yang pertama, asas ketuhanan dan pengendalian diri. Hukum waris di Indonesia mengacu pada asas ketuhanan dan pengendalian diri yang menjadi dasar dalam melakukan pembagian harta waris. Yang kedua, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak. Hukum waris ini dimana mengacu pada asas kesamaan hak dan kebersamaan hak yang menjadi dasar dalam melakukan pembagian harta warisan. Yang ketiga, asas kerukunan dan kekeluargaan. Hukum waris di Indonesia yang mengacu pada asas kerukunan dan kekeluargaan yang menjadi dasar dalam melakukan pembagian harta warisan. Yang keempat, asas musyawarah dan mufakat. Hukum waris di Indonesia ini mengacu pada asas musyawarah dan mufakat yang menjadi dasar dalam melakukan pembagian harta warisan. Yang kelima, asas keadilan dan parimirma. Hukum warisan di Indonesia mengacu pada asas keadilan dan parimirma yang menjadi dasar dalam pembagian harta warisan. Nah, hukum waris di Indonesia ini mengacu pada asas-asas tersebut dalam melakukan pembagian harta warisan yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kesamaan antara hak dan ahli waris.
Sistem pewarisan dalam hukum adat dibagi menjadi 3, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Yang pertama yaitu sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan dari ayah saja. Dalam sistem ini, anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Contoh sistem kekerabatan patrilineal yang dikenal di Indonesia adalah masyarakat Batak. Yang kedua yaitu sistem matrilineal. Sistem matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak akan terhubung dengan kerabat ibu. Contoh sistem kekerabatan matrilineal yang dikenal di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau. Yang ketiga yaitu sistem bilateral. Sistem bilateral adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak keduanya. Dalam sistem ini, anak akan terhubung dengan kedua pihak, yaitu pihak ibu dan pihak ayahnya. Contoh sistem kekerabatan bilateral yang dikenal di Indonesia adalah masyarakat Jawa. Dalam kekerabatan patrilineal, harta warisan dibagi secara paternalistis, yaitu pihak laki-laki mempunyai jatah lebih banyak. Sistem kekerabatan patrilineal sama dengan matrilineal dalam konsep, tetapi berbeda dalam prinsip. Sistem patrilineal menarik garis keturunan dari ayah, sedangkan matrilineal sebaliknya, yaitu dari garis keturunan ibu. Bagaimana hukum adat dapat menyelesaikan sengketa warisan? Seperti 1. Musyawarah mufakat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa, seperti ahli waris, tetua adat, dan pemuka agama, akan duduk bersama untuk mencari dan membahas solusi yang terbaik bagi semua pihak. 2. Penerapan hukum adat. Hukum adat mengatur berbagai hal terkait warisan, seperti siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana harta warisan dibagikan, dan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan. Penerapan hukum adat dapat diterapkan dan memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. 3. Meditasi. Seorang mediator yang netral akan membantu para pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Meditasi dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan cara yang lebih damai dan efisien. 4. Pengadilan adat. Terdapat pengadilan adat yang bertugas menyelesaikan sengketa warisan dan sengketa lainnya. Pengadilan adat biasanya terdiri dari para tetua adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas tentang hukum adat. Pengadilan adat akan memutus sengketa warisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. 5. Peran tokoh adat. Tokoh adat seperti tetua, kepala suku, dan pemuka agama dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Mereka dihormati dan dipercaya oleh masyarakat sehingga dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Kesimpulan, pewarisan hukum adat adalah aturan-aturan yang mengatur tentang pewarisan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Pewaris hukum adat memiliki keragaman, fleksibilitas, dan menekankan peran keluarga meskipun tidak selalu diakui secara resmi oleh negara. Hukum adat dapat menjadi solusi yang adil dan sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat.